Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tiring doa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan yang prima dan puasa tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Almarhum Haji Amli Wajir Saidi, mantan ketua takmir kami di Masjid Agung Al-Azhar, pernah berpesan, pelayanan jamaah itu adalah ketika jamaah merasa nyaman dan betah berada di masjid. Bukan hanya karena keindahan tempatnya dan fasilitasnya, tetapi juga karena kehangatan dan kepedulian karyawan yang bekerja di dalamnya. Izinkan saya, perkenalkan saya Donarsi Yosyanto, Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah Masjid Agung Al-Azhar, yang pada sore hari ini untuk menutup rangkaian tausiah berbuka puasa yang telah dilaksanakan 27 hari kemarin dengan sambutan penutup. Mungkin bukan tausiah Pak Haji ya. Saya hanya memberikan sedikit pesan dan kesan terhadap kegiatan kami. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rangkaian kegiatan Ramadan Mubarak 1445 Hijriah yang mengusung tema indahnya beribadah di Masjid Agung Al-Azhar hampir semua tuntas kami laksanakan. Izinkan kami dengan penuh ketulusan hati dan rasa syukur mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian yang terus mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan beribadah di Masjid Agung Al-Azhar tercinta kita ini. Besar harapan kami, segala kekurangan dan kehilapan kami dapat dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada momen yang berharga ini, izinkan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang ikut mendukung atas kelancaran dan kesuksesan kegiatan amaliyah Ramadan 1445 Hijriah ini. Yang pertama, para donatur dan sponsorship yang telah bersedia mendonasikan sebagian hartanya, dana perusahaannya untuk keberlangsungan dan kesuksesan kegiatan kami. Antara lain, yang pertama Haji Supramu Santoso yang selalu mensupport kami setiap tahun pada kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Agung Al-Azhar. Lalu yang kedua, Yayasan Aroyan Indonesia dengan ketuanya Ketua Yayasan Abah Haji Hanta Yuda. Beliau telah bersedia mensupport pada acara kami, yaitu acara santunan 500 anak yatim dan duafa. Lalu yang ketiga, komunitas Surabaya dengan ketua umumnya Bapak Dedi Handoko yang juga mensupport pada kegiatan acara kami, yaitu santunan 500 anak yatim dan duafa. Kami mendoakan kepada para donatur, semoga Allah menjadikan amal jariah kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu ada bank-bank yang ikut serta membantu kami dalam kegiatan kami, dan juga ada beberapa perusahaan yang mensupport kegiatan kami, antara lain Bank BRI, Bank Mega Syariah, Bank Permata Syariah, Susu Kental Manis Dairy Cem, ADX Asia Susu Kemasan Frisian Flag, sepatu Converse, lalu Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Lalu tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, mewakili panitia, saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap panitia yang membantu kami di kepanitiaan Ramadan tahun ini. Terkhusus kepada kepala kantor kami, Haji Tatang Komara, yang tidak bosan-bosan memberi pengarahan dan masukan kepada kami, agar terus berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan takmir kepada kami panitia yang dalam hal usia masih muda-muda ini. Terima kasih kepada Haji Tatang Komara.
Lalu yang kedua, kepada seluruh panitia inti yang setiap saat selalu ada di samping saya untuk selalu membantu saya dalam hal administrasi dan lainnya. Kepada Bapak Pian Kovalen selaku kesekretaris panitia. Lalu Pak Januar selaku bendahara panitia. Lalu Pak Jainul serta Ustadz Nur Yasin selaku bidang penjadwalan. Berkat beliaulah susunan para narasumber dan pengisi acara pada semua kajian yang ada di Masjid Agung Al-Azhar ini terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz Nur Yasin. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seksi-seksi yang bergerak di bagian layanan. Seksi-seksi layanan kebersihan, kepada Kang Asep, Kang Hasim, serta teman-teman Marbot yang selalu dengan keislahan hati memberikan keindahan dan kenyamanan kepada jamaah, menjaga kebersihan saat beribadah di Masjid Agung Al-Azhar. Lalu kepada seksi layanan sound system, kebetulan ada di depan ini Pak Imron, saya memanggilnya Ayah Imron. Dan kepada Bang Zakaria kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak Ibu sekalian. Lalu seksi layanan dokumentasi dan publikasi kepada Mas Basa dan Mas Noval. Kebetulan orangnya di sana yang sedang foto. Terima kasih Mas Basa dan Pak Noval. Lalu ada seksi layanan berbuka puasa harian kepada Ustadz Acu Maulana. Beliau ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Beliaulah yang mengatur kegiatan berbuka puasa kita selama 30 hari ini. Sehingga lancar walaupun sering terkendala dengan takjil yang kehabisan, namun dinamika tersebut sangat indah. Sangat indah bagi kami Bapak Ibu sekalian. Lalu seksi layanan konsumsi. Konsumsi Ramadan ini kepada Teh Rohaini. Beliau masih sibuk dengan membagikan. Kepada Teh Rohaini kami mengucapkan terima kasih. Dan juga kepada Pak Solihin, kebetulan beliau ada di sini berbaju merah. Kami ucapkan terima kasih Pak Solihin yang telah dengan susah payah mencari vendor di mana di balik layar menentukan menu-menu apa yang kita makan pada takjil setiap harinya. Terima kasih kepada Teh Rohaini dan Pak Solihin. Lalu tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seksi layanan keamanan, kepada Kasubag keamanan kami yang berbaju warna hijau Toska, Bapak Roni. Kepada Pak Lesa Giman, Komandan Al-Azhar Pusat, Pak Nuryanto serta teman-teman Sapam lainnya yang dengan ramah dan terus menjaga keamanan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Lalu yang terakhir seksi layanan yaitu seksi layanan kesehatan Ramadan. Di sana kita ada layanan kesehatan Ramadan, di mana di sana ada Dokter Mukti yang siap melayani jamaah setiap harinya. Jamaah yang kami hormati, selain seksi-seksi layanan kami pun ada seksi acara. Kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seksi-seksi yang bergerak di bagian acara. Antara lain, seksi sholat tarawih dan tadarus harian kepada Ustadz Agus Nurkowim. Lalu seksi kuliah subuh Sabtu Ahad kepada Ustadz Ruslin dan Ustadz Sehu. Lalu ada seksi MTQ dan MHQ kepada Ustadz Ahmad Khotib. Lalu ada seksi Bazar Ramadan kepada pemuda soleh Mas Ahi Soni. Jangan kapok Mas Soni, walaupun penuh dinamika di bazar, kami mengandalkan kamu. Lalu ada seksi santunan 500 anak yatim kepada Mbak Herlin, kepada Mbak Ella dan tim yatim. Lalu ada seksi itikaf 10 malam akhir dan ini masih terus berlangsung sampai nanti malam. Kepada Bro William kami mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir seksi acara distribusi beras zakat fitrah kami ucapkan terima kasih kepada Pak Isa. Kepada para panitia, seksi layanan dan seksi acara kami mengucapkan atas panitia inti terima kasih sebesar-besarnya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, sebagai penutup, saya ingin menutup dengan mengutip ceramah dari almarhum Haji Mehmet. Beliau menyampaikan, tujuan puasa adalah Idul Fitri, kembali suci seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan fitri, bersih dan suci. Kata Rasulullah, kullu maulidin yuladul ala fitrah. Manusia lahir dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrah. Dewasa dia terus terkotori
Lantas datanglah Ramadan, dibakar kesalahannya lewat puasa Ramadan. Selama Ramadan dosa-dosa kita dibakar. Datang 1 Syawal, kita kembali bersih suci. Namun untuk itu kita perlukan 3 unsur harus kita tumbuhkan pada diri kita lewat puasa Ramadan ini. 3 unsur itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Harus 1 ruku. Yang pertama, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu yang perlu ditumbuhkan adalah rasa takwa kepada Allah. Takwa kepada diri kita, takwa kepada Allah dalam diri kita. Hamba yang selalu diawasi oleh Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Lalu yang perlu ditumbuhkan unsur itu ya Allah, yaitu la'allakum tashkurun. Menumbuhkan rasa syukur pada diri kita. Bagaimana mengaplikasikan syukur itu? Yaitu dengan cara menerima, merawat, dan memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah berikan nikmat sehat kepada kita, kesehatan prima. Kita terima dengan mengucap banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Rawat dengan baik, pola makan diatur, olahraga diatur, istirahat pun diatur. Lalu manfaatkan kesehatan kita untuk kehidupan yang bermanfaat, untuk kehidupan sekitar kita, untuk silaturahim, untuk berbagi ilmu, untuk mengajarkan kepada orang-orang, mengajarkan yang baik-baik. Lalu unsur yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, yang artinya mereka selalu dalam kebenaran, menjadi hamba yang selalu taat pada aturan agama. Agama apa? Yaitu agama Islam tentunya. Kalau Al-Quran bilang A, kita harus A. Bila Al-Quran bilang tidak, maka kita juga harus bilang tidak. Tapi terkadang orang banyak bertanya, kok saya sebulan belum puasa ya? Tidak ada hasilnya. Kenapa sebulan kita berpuasa ini tidak ada hasilnya? Dan menurut Kiai Haji Mehmet Sururi almarhum Allahyarham, yang saya kutip, puasa itu menurut beliau adalah ada 3 hal. Yang pertama, puasa itu seperti puasa ular. Kita puasa sebulan, 1 Syawal datang, bukannya meningkat amal baik kita, tapi kita kembali ke wujud kita seperti semula. Seperti ular, puasa mengganti selongsong tubuhnya, kulit tubuhnya. Seminggu 2 minggu dia keluar dari persembunyiannya. Ketika dia datang ke permukiman, dia mematok ayam, dia mematok manusia, dia mematok hewan-hewan yang lain. Dia kembali ke wujud aslinya, ke sifat aslinya. Maka janganlah kita puasa seperti puasa ular. Lalu yang kedua menurut Kiai Haji Mehmet adalah seperti puasa kupu-kupu. Puasa kupu-kupu itu adalah seperti pertama dia menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, bagus tampilannya, tapi wataknya masih yang lama. Contoh seperti kita puasa, mengejar agar badan kita bagus, badan kita fit, tapi kita lupa apa yang harus kita rubah, yaitu watak dan sifat kita tidak rubah. Janganlah seperti puasa kupu-kupu, kita hanya memikirkan wujud kita, tapi tidak memikirkan sifat kita. Lalu yang paling utama menurut Haji Mehmet adalah, yang paling utama adalah puasanya lebah. Apa itu puasanya lebah? Lebah itu sifatnya ada 3. Kalau kemakan itu yang baik-baik, yang toib, yang halal. Lalu yang kedua, mengeluarkan sesuatu dalam tubuhnya itu bermanfaat bagi orang. Madu yang dihasilkan oleh lebah itu bermanfaat bagi orang. Kita berpuasa harus bermanfaat bagi orang. Kita berpuasa harus bermanfaat bagi lingkungan kita. Lalu lebah itu bila hinggap sekalipun di ranting yang lapuk, ranting itu tidak rontok, tidak patah. Jadi apabila kita berpuasa seperti lebah, maka jadilah kita berada di lingkungan, kita tidak merugikan orang lain, tidak menjadi hal buruk bagi lingkungan kita. Maka kami berpesan, mari kita menumbuhkan 3 unsur yang tadi, yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita, agar kita menjadi, tujuan puasa kita menjadi puasa yang menjadi hidup yang bersih, kembali ke fitrah kita. Ada 3 unsur yang tadi, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Lalu puasa kita harus menjadi puasa lebah,
puasa yang mempunyai 3 sifat tadi. Sifat yang apabila makan yang baik-baik, yang halal, mencari rezeki yang baik-baik, tidak mencari harta yang haram, lalu mengeluarkan sesuatu pada tubuhnya, sesuatu yang baik-baik. Lalu bila dia hinggap, bila dia bergaul di dalam lingkungan, dia memberikan manfaat bagi sekelilingnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, menjelang akhir Ramadan ini, di malam 29 nanti malam, kami panitia pun mengajak jamaah untuk membayar fitrah di Masjid Agung Al-Azhar. Semoga amal kita dan amal jamaah menjadi amal jariah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa panitia. Baik, Bapak Ibu sekalian bisa menghadap ke hadirin, kita